Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, berkah dan segala urusan dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mungkin sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud, karena sholat tahajud sangat dianjurkan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Namun tahajud yang indah ini bisa berubah sia-sia dan kehilangan pahala jika kita lalai memperhatikan paling tidak 5 hal penting yang membatalkan pahala sholat tahajud. Marilah kita renungkan bersama agar ibadah ini benar-benar bermakna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, riya, atau ketika ibadah jadi ajang pamer. Riya adalah ketika kita mengerjakan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin dipandang oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Salah satu kisah klasik adalah ketika seorang sahabat merasa bangga karena sholat malamnya diketahui banyak orang. Lalu Rasulullah menasihatinya agar menjaga niat agar tidak terjerumus riya. Riya dapat membatalkan amal karena Allah tidak menerima amal yang dilakukan bukan untuknya. Kedua, tidak ikhlas atau amal tanpa kejujuran hati. Ikhlas adalah pondasi dari seluruh ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Jika kita sholat tahajud hanya untuk pamer atau karena ingin dipuji, maka hati kita belumlah ikhlas. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab yang selalu mengingatkan dirinya untuk memperbaharui niat agar ikhlas dalam beramal. Ketiga, mengabaikan sholat wajib, khususnya subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya menjaga sholat wajib. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka ia menjadi jaminan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Ada kisah seorang laki-laki yang rajin tahajud namun mengabaikan sholat subuh. Rasulullah bersabda bahwa sholat subuh berjamaah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan betapa sholat wajib harus menjadi prioritas utama sebelum sholat sunnah. Keempat, tidak khusyuk atau hati yang melayang ibadah yang hampa. Khusyuk adalah kekhususan hati yang fokus pada Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian seperti melihat Allah, dan jika tidak mampu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Dia melihat kalian." Hadis riwayat Muslim. Seorang ulama pernah bercerita bahwa ia menangis karena sulit mendapatkan khusyuk dalam sholat malamnya. Ini mengingatkan kita bahwa kuantitas tidaklah cukup tanpa kualitas hati yang sungguh-sungguh. Kelima, tidak istiqomah atau ibadah tanpa konsistensi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Salat tahajud yang hanya dilakukan sesekali tanpa istiqomah sama seperti menanam tanpa dirawat. Hasilnya pun tidak akan maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar beramal secara konsisten meskipun sedikit. Teman-teman yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah hadiah dari Allah yang penuh dengan rahmat. Namun agar hadiah ini tidak menjadi beban, kita harus membersihkan niat, menjaga salat wajib, menundukkan hati, dan terus istiqomah. Marilah kita introspeksi diri, jangan sampai ibadah mulia ini menjadi sia-sia hanya karena hal-hal yang bisa kita kendalikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.